PPATK tengah getol memblokir rekening yang dorman atau tidak aktif bertransaksi. Langkah itu diklaim harus ditempuh demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Kami akan membahasnya bersama dengan Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Pak Danang, selamat malam. Malam Mas Igan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Pak Danang dulu ya. Pak Danang, kami mau konfirmasi apakah betul PPATK memang sudah membuka pemblokiran rekening dorman, Pak Danang? Ya, yang sudah dilakukan CDD dan IDD itu tentu saja kami buka. Dan itu jumlahnya juga sekitar 28,5 juta rekening ya, yang sudah kami buka penghentian transaksinya, Mas. Demikian, Mas. Ya, ini pembukaan blokir ini secara otomatis dibuka atau masyarakat tetap harus mengakses link dan kemudian mengisi formulir lagi, Pak Danang? Justru yang sudah dibuka ini yang sudah confirm nasabahnya dan sudah betul sesuai dengan database. Nah, itu yang kita buka. Jadi itu yang sudah proses CDD dan pendalaman gitu, Mas. Oke, ini artinya apakah harus ada proses lagi yang ditempuh masyarakat yang merasa rekening yang diblokir atau bagaimana, Pak Danang? Enggak, kalau udah dibuka ya udah, artinya bisa bertransaksi kembali ya. Jadi ini kan begini, Mas. Sebenarnya tanpa kami hentikan pun, namanya rekening dorman itu tidak dapat untuk bertransaksi. Mereka harus melakukan verifikasi dan reaktivasi ke perbankan. Nah, permasalahannya banyak sekali rekening dorman yang sudah dikuasai oleh orang lain. Nah, reaktivasi yang beberapa bank itu tinggal melalui apa istilahnya telepon, dicocokkan nama orang tua, langsung dibuka. Padahal ini sudah dikuasai orang lain dan ini langsung untuk menampung dana tindak pidana. Ada juga yang reaktivasi melalui apa istilahnya portal portal teknologi ya wawancara, tapi udah pakai AI sehingga orang lain tapi wajahnya sama dengan pemilik rekening. Jadi udah bermacam-macam. Nah, ini yang kami identifikasi seperti itu. Dan yang jelas kalau sudah kami buka ya bisa bertransaksi kembali gitu. Ya, tapi yang banyak mengeluh di media sosial itu banyak masyarakat yang mungkin kaget begitu, Pak Danang. Ada yang mengeluh karena mau berobat kemudian akhirnya tidak bisa dibuka, rekeningnya tidak bisa digunakan. Nah, ini bagaimana kemudian PPATK menyikapi keluhan masyarakat ini? Ya, tentu saja kami cermati perkembangan yang ada dan ini kan karena viral jadi semakin banyak semakin membludak gitu ya. Sehingga kami juga harus melakukan antisipasi lebih cepat lagi bagaimana kami bisa melakukan pembukaan penghentian transaksi tersebut. Yang jelas bahwa itu adalah hak nasabah dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dan tentu saja itu 100% masih bisa digunakan kembali. Tinggal memastikan bahwa pemilik rekening adalah sesuai dengan database yang ada di perbankan. Jangan sampai orang lain yang menggunakan untuk berbagai macam tindak pidana. Intinya adalah seperti itu, Mas. Baik, jadi karena viral itu akhirnya dibuka ini blokirnya, Pak Danang? Enggak juga, karena kami dari Mei ya, dari Mei ini sudah kami hentikan sebenarnya. Dan itu kami buka bertahap terus. Nah, akhir-akhir ini kan tiba-tiba viral gitu ya, sehingga masyarakat makin banyak sehingga membludak juga ini yang ingin membuka rekeningnya. Jadi tentu saja ini sebenarnya prosesnya udah lama, artinya sudah kami CDD lalu dibuka, CDD dibuka. Jadi bertahap itu dari pertengahan Mei sampai sekarang itu udah 28,5 juta rekening yang kami buka kembali gitu, Mas. Oke, tapi kenapa akhirnya dibuka pada hari ini 28 juta itu karena apa alasannya, Pak Danang? Enggak, dibuka itu bertahap, bukan hari ini langsung dibuka. Enggak, artinya ada nasabah yang ingin mereaktivasi rekening, kami lihat datanya di bank juga dimatchingkan datanya sesuai dengan database dan memang benar ya dibuka gitu. Nah, ini bertahap. Dari pertengahan Mei sampai sekarang kami buka juta, 2 juta segala macam dan sampai sekarang sudah terbuka itu 28,5 juta gitu. Oke, sebelum saya ke Mas Boyan, jadi pemblokiran ini masih akan berlangsung nih Pak, jadi nggak kebijakan ini masih akan terus dilakukan begitu ya? Ya, sejauh ini kami cermati perkembangan yang ada di masyarakat ya, dan tentu saja kemampuan perbankan dan PPATK apabila memang tiba-tiba masif orang ini kan jadinya antriannya jadi makin panjang gitu kan. Yang kemarin bisa kami handle jadinya akan jauh lebih panjang lagi dan ini tentu jadi pertimbangan kami juga bagaimana kami melakukan tindakan selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa
hak masyarakat tetap terlindungi gitu Mas. Dan kami akan mempercepat proses-proses yang dapat dilakukan untuk masyarakat bisa mengakses kembali. Tapi kan idealnya rekening dorman ini kan bermacam-macam. Ada yang dorman sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Sehingga tidak mungkin dalam waktu serentak orang butuh semua gitu kan ya. Sehingga inilah yang terjadi istilahnya CDD secara bersama tapi bertahap gitu ya. Sehingga kami rilisnya pun juga bertahap. Tapi dengan viral jadi mungkin jadi banyak lagi dan akan terjadi lonjakan yang masif gitu ya. Saya kira demikian Mas. Oke, saya ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, apakah demi menjaga keamanan rekening karena ada banyak tindakan pidana di situ seperti pencucian uang, lalu kemudian rekening yang kemudian dibobol begitu, sehingga kemudian kebijakan pemblokiran secara masif ini diperlukan begitu? Menurut Anda bagaimana? Prinsip saya tetap mendukung PPATK untuk memantau, mencegah, dan kalau perlu melakukan penindakan hukum bersama penegak hukum terhadap dugaan pencucian uang. Itu prinsip dulu itu. Saya dukung penuh bahwa PPATK menjalankan tugasnya dengan semaksimalnya. Nah, sisi lain saya juga tidak boleh PPATK menjadi pemalas gitu. Nah, kalau versi saya dalam melakukan blokir terhadap rekening dorman ini pemalas itu. Karena apa? Mestinya kan yang diblokir itu ya dicari yang hasil judi, yang diduga prostitusi, narkoba, atau pencucian-pencucian uang yang lain begitu. Yang justru itu yang dikejar, diblokir beneran, disita, diserahkan penegak hukum sampai bisa disita. Kan sebenarnya harusnya di situ itu. Jangan kemudian cari mudahnya kemudian memblokir dorman gitu kan, dan rekening-rekening gitu. Saya menyayangkan itu sebenarnya, terus terang aja. Karena ini versi saya malah kesannya PPATK hantam prom aja. Oh, ini dorman kemudian dianggap lebih mudahnya udah blokir dulu aja biar orang. Tapi kan betul dikatakan oleh masyarakat komplain. Betul bahwa tidak dirugikan, tidak kurangi Rp1 pun. Tapi masyarakat kan menjadi repot. Mau menggunakan menjadi nggak bisa. Terus harus melakukan reaktivisasi segala macam. Nah, saya ini akan bentuk menguji apakah rekening anak-anak saya yang nabung sejak SD, artinya ada yang 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dan ketika SMP, ketika ini sudah tidak nabung lagi, itu kalau diblokir, saya mau cek besok. Kalau itu diblokir, ya akan saya uji ke pengadilan, itu apapun blokir seperti itu bentuk penyitaan. Dan penyitaan itu tidak sah, saya sudah berpengalaman, penyitaan tidak sah di Jakarta Barat, polisi yang melakukan polis lain dengan alasan karena ada sengketa untuk pengamanan, saya gugat ke pengadilan, penyitaan tidak sah dikabulkan bahwa itu tidak sah gitu. Nah, ini pemblokiran itu bisa masuk kategori penyitaan loh gitu kalau bicara KUHP-nya gitu. Nah, bisa harus izin pengadilan dan lain sebagainya begitu. Jadi ini saya pengen menguji juga, saya bukan dalam rangka menghalangi PPATK menjalankan tugasnya, tapi tanda kutip memaksa PPATK bekerja benar dengan maksimal, jangan jadi pemalas dong gitu. Kalau ini versi saya loh, jangan dianggap suatu penyerangan gitu. Jadi itu saya akan melihat besok kalau rekening anak-anak saya sampai diblokir gitu, saya akan gugat pengadilan gitu. Supaya apa? Memaksa PPATK bekerja yang benar gitu. Ini menyusahkan semua. Saya belum mengalami itu misalnya kalau memang ada betul. Nah, misalnya orang tua-tua yang pengen nabung hanya pengen mewariskan pada anak cucunya, tiba-tiba diblokir. Dan kemudian ketika yang bersangkutan tiba-tiba sakit butuh dana itu misalnya, terus nggak bisa menggunakan, itu kan sesuatu yang merepotkan dan merugikan gitu. Jadi itu saya hanya berharap mudah-mudahan rekening anak-anak saya diblokir gitu, dan saya akan uji ke pengadilan gitu, biar PPATK juga kerja bener lah kira-kira gitu. Masih Mas Egan. Pak Danang tanggapan silakan. Ya, jadi begini Mas, ya yang benar itu juga kita lakukan. Kita udah melakukan penghentian transaksi terkait judi online, terkait narkotika, terkait korupsi, triliunan rupiah. Jadi dari kasus Lukas NMB yang kita hentikan, dari kasus judi online yang kita hentikan, dari kasus narkotika dan sebagainya, itu banyak sekali yang kita hentikan. Justru dari kasus-kasus itu kita menemukan penggunaan nomini-nomini. Dan terakhir kasus-kasus peretasan dan sebagainya, itu sudah disiapkan. Jadi rekening ini orangnya ada, tapi dikuasai orang lain dan ini sudah disiapkan semuanya. Jadi begitu tidak pidana langsung dormannya dihidupkan dan itu langsung digunakan untuk menampung sedemikian cepatnya dan dipindah-pindahkan lalu dipindahkan ke kripto dan hilang segala macam. Ini fakta transaksi Mas. Artinya ini dalam rangka pencegahan. Artinya dalam pemberantasan kita juga lakukan penghentian transaksi terkait berbagai macam tindak pidana dan ini sifatnya penghentian sementara.
Jadi bukan Pertanyaannya Pak Danang, kenapa yang diincar kan yang bermasalah ya Pak Danang, tapi kenapa kok semua pemilik rekening dorman itu yang akhirnya diblokir? Kenapa nggak yang bermasalah itu aja yang diblokir begitu loh Pak Danang? Ya, yang bermasalah sudah tentu ini kami hentikan. Ini dalam rangka pencegahan. Tidak kami hentikan pun, untuk bertransaksi mereka harus melakukan reaktivasi ke perbankan. Tergantung banknya berbagai macam caranya. Nah, ada yang mudah reaktivasinya, tinggal telepon, macamkan nama orang tua, padahal ini semua datanya udah dikuasai oleh bandar gitu ya. Sehingga dorman jadi aktif. Ada juga yang diretas, ada juga yang dorman diambil oleh oknum perbankan. Jadi banyak sekali kasus. Itu satu. Yang kedua, impact dari penghentian kami yang non penegakan hukum juga ada. Misalnya, nasabah meninggal tanpa ahli waris mengetahui bahwa nasabah tersebut memiliki uang di bank. Dengan notifikasi ahli warisnya diberitahu ayahnya atau ibunya yang sudah meninggal memiliki harta di bank. Ada juga nasabah yang sudah lupa bahkan mempunyai rekening di bank. Nah, ini juga akan ternotifikasi. Lalu juga kita juga mengetahui ternyata rekening pemerintah ada juga yang dorman sudah 3 tahun, 5 tahun. Padahal kan idealnya rekening pemerintah begitu akhir tahun anggaran nol dikembalikan ke jadi masih ada kami temukan. Pak Danang, tapi ada juga bansos yang 2-3 tahun itu masih ada dan dorman tidak dipakai. Nah, bansos kan orang butuh. Ini sampai 2-3 tahun masih ada. Saya kira tidak apa-apa kalau yang diterangkan Pak Danang tadi tidak apa-apa. Tapi kalau dorman dipukul rata dan misal jadi mengenai anak saya, ya saya perkarakan. Kan gitu aja. Jadi gampang aja. Semua penjelasan Pak Danang kita akui, kita hormati Pak Danang, gitu loh. Dan pada posisi berikutnya, tapi kalau kemudian ada rekening-rekening yang sebenarnya tidak perlu dicurigai dan tidak perlu ada effort seperti itu, dan bank juga sebenarnya tidak ingin melakukan reaktivasi karena memang percaya dan lain sebagainya, tapi karena ada permintaan PPATK menjadi ditutup, nah itu jadi masalah kan gitu nantinya kan gitu. Biar PPATK yang kita cintai ini juga nantinya bekerja giat gitu loh, bukan kemudian biasa saya ya kesannya menjadi seperti pemalas itu tadi gitu loh. Ini kan wah udahlah gebah-uya hantam kromo semua ditutup gitu kan, dan nyatanya ada korban gitu loh. Ada yang di medsos itu mengatakan dia tiba-tiba mau berobat nggak bisa make gitu karena memang jarang digunakan, orang tua-tua pensiunan selama ini ya hanya untuk nampung dan tidak pernah dipakai misalnya gitu ya. Ini harus mitigasi seperti apa, kemudian apalagi tadi katakan Pak Danang itu harus antrian panjang, nah padahal mau dipakai membayar obat. Nah ini yang justru harus bertanggung jawab gini PPATK, jangan kemudian ya tunggu antrian gitu. Ini loh yang justru namanya orang bekerja itu ketika mampu menyelesaikan masalah, bukan kemudian tolong sabar ini ujian, ini kayak haji aja ini umroh aja kan gitu kan. Ya, inilah yang jadi masalah dan saya kira Pak Presiden Prabowo menjadi peduli karena masyarakat jadi rame. Akhirnya dipanggil kan kepala PPATK. Apa yang sebenarnya terjadi kan gitu. Jadi ini sesuatu yang kita sama-sama cermati, kita hormati dan kita dukung. Tapi ya itu tadi, bekerjalah yang cermat kan gitu, masih. Oke, baik, kita akan cermati nanti kira-kira seberapa banyak masyarakat yang masih mengeluh kalau misalnya memang sudah dibuka akan seperti apa perkembangan mengenai kebijakan ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Boyamin, Pak Danang, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.